Oh, silakan masuk, Salma. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk. Nah, baiklah Salma, beberapa waktu yang lalu Salma pernah datang ke Pak Wawan. Pada waktu itu Salma melaksanakan konseling individu, di mana Salma menyampaikan permasalahan pada waktu itu adalah merasa tidak percaya diri ya dengan kondisinya sekarang. Kemudian Salma juga merasa minder ketika bersosialisasi atau berkomunikasi dengan teman. Benar begitu Salma ya? Benar, Pak. Gimana, agak keras Salma? Benar, Pak. Benar ya, betul ya. Jadi baiklah, berarti kali ini kita akan melaksanakan konseling individu untuk pertemuan yang kedua Salma ya. Di mana nanti kita sepakati waktunya kurang lebih 30 atau 40 menit. Setuju Salma? Setuju, Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, konseling pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar nanti mulai awal sampai akhir kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke Salma, sebelumnya Pak Wawan ingin mereview kembali ya bahwa tujuan konseling individu kita kali ini adalah sebagai layanan bantuan untuk membantu mengatasi permasalahan konseli, sehingga nantinya itu akan ada satu keputusan yang baik ya dari solusi atau permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Kemudian yang kedua adalah dalam konseling individu ini ada asas-asas yang perlu kita pahami bersama. Pertama Salma adalah asas kerahasiaan. Artinya apa? Apa yang Salma sampaikan dari awal sampai akhir, obrolan kita dari awal sampai akhir, itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Hanya Salma dan Pak Wawan. Jadi jangan khawatir. Untuk kerahasiaannya kita tetap jaga berdua. Kemudian asas yang kedua adalah asas keterbukaan. Artinya apa? Salma nanti bisa menyampaikan permasalahannya dengan sejujur-jujurnya. Kalau bisa juga tanpa ada kebohongan, ya. Oleh karena itu nanti saya minta Salma dalam konseling individu kali ini adalah harus aktif, ya. Bagaimana Salma? Iya, Pak. Iya kan? Oke. Pak An juga ingin bertanya, apakah Salma datang ke sini atas kemauan sendiri atau ada dorongan dari pihak lain kira-kira? Tidak, Pak. Saya ke sini atas kemauan sendiri dan tidak ada dorongan dari orang lain. Jadi atas kemauan sendiri, bukan atas pengaruh dari pihak lain ya Salma ya? Oke. Oke, kemudian kita langsung aja ke permasalahan Salma. Ya, kita langsung ke permasalahan Salma. Kenapa kira-kira Salma menjadi tidak percaya diri dengan kondisinya saat ini Salma? Kalau Pak An boleh tahu apa kira-kira? Apa? Kenapa kok diam? Kira-kira ingin dibantu nggak ini permasalahannya? Ayo. Begini, Pak, kadang Gimana? saya merasa tidak pantas. Merasa apa? Merasa tidak pantas dengan teman, kondisi teman Terus? lainnya, Merasa juga tidak pantas bergaul dengan teman sebaya. teman sebayanya. Oke. Terus Amin juga punya perasaan tidak pantas bergaul dengan teman sebaya dengan kondisinya seperti ini. Oke. Sebelumnya Pak On ingin menjelaskan Salma. Jadi ada 3 hal sebetulnya yang mempengaruhi atau berhubungan dengan perilaku seseorang. Yang pertama adalah peristiwa atau kejadian lampau yang mendahulunya, bisa disebabkan oleh perbuatan atau sikap orang lain. Misalkan kita ada anak yang tidak lulus ujian, ya, tidak lulus ujian. Kemudian yang kedua adalah keyakinan atau cara berpikir, di mana keyakinan atau cara berpikir itu ada 2. Satu yang disebut dengan keyakinan rasional atau yang positif, yang kedua adalah keyakinan yang tidak rasional atau yang negatif. Nah, dari kasus tadi siswa yang tidak lulus ujian, itu irasionalnya apa? Misalnya dia gagal untuk meraih cita-cita, nah, seperti itu. Kemudian
yang ketiga ya adalah akibat atau reaksi yang ditimbulkan ya dari permasalahan tadi. Misalkan siswa itu menjadi depresi ya. Nah, kalau kita coba hubungkan dengan permasalahan Salma, ini misalkan berarti peristiwa pendahulunya apa atau peristiwa yang memicunya apa? Berarti Salma pernah mendapat perlakuan bullying ya. Nah, pada waktu itu Salma mendapat perlakuan bullying ya, atau bisa disebut dengan bullying verbal pada waktu itu ya. Nah, itu pemicunya. Kemudian yang kedua, pemikiran irasionalnya, kenapa ya saya diciptakan dengan kondisi seperti ini? Lah itu pikiran negatifnya seperti itu Salma. Kemudian dampaknya apa? Dampak atau akibatnya? Ya ini, Salma merasa tidak percaya diri. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Pak Wawan punya video menarik Salma. Nanti bisa menjadikan Salma itu termotivasi, percaya diri ya, harapan Pak Wawan ini nanti. Nah, mari kita simak ya videonya. Nah, nanti bisa kita lihat videonya bareng-bareng sebentar. Nah, kalau mereka bisa, Anda pasti lebih bisa. Nah, ini ada moto sama yang bisa memberikan semangat untuk kita semuanya. Walau dengan keterbatasan, mereka masih ingin meraih prestasi lebih tinggi untuk mewujudkan impian-impiannya menjadi berguna bagi keluarga dan orang lain. Nah, ini ada pianis dari Korea yang punya hanya 4 jari. Ada motivasi. Kita song-song masa depan yang jauh lebih baik dari saat ini. Jika mereka bisa, saya pasti lebih bisa ya. Nah, termasuk juga sama. Oke, kita tutup. Oke ya, oke. Oke, Salma, gimana? Menarik tidak videonya? Menarik, Pak. Menarik ya, oke. Kira-kira dari tayangan tadi, Salma, peristiwa atau kejadian apa yang bisa menginspirasi? Menginspirasi itu berarti ada hal yang patut kita contoh, kita jadikan teladan, Salma. Apa kira-kira? Tadi ayo. Apa? Kira-kira kejadian apa? Nah, apa? Yang bisa kamu petik dari kejadian tadi? Ayo. Saya akan berusaha menerima Menerima apapun kelemahan dan kelebihan yang kita miliki tanpa harus malu dan menyalahkan siapapun. Oke, jadi kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita ya, tanpa harus malu ya, tanpa harus menyalahkan orang lain ya, apalagi sampai menyalahkan Tuhan yang menciptakan kita. Nah, ada lagi Salma kira-kira? Nikmati apa yang Tuhan berikan dengan lebih banyak meningkatkan gimana? Bakat dan minat Salma. Iya. Jadi banyak nikmati Tuhan yang berikan, itu menonjolkan kelebihan yang Salma miliki saja ya. Nanti Salma bisa explore bakat Salma apa, ya minat Salma apa. Nah, oke. Nah, sekarang sepertinya Salma sudah bisa tahu jawabannya, sudah bisa mengatasi permasalahan Salma sendiri ya. Nah, kalau begitu kira-kira adakah keuntungan Salma memiliki perasaan atau pikiran negatif yang Salma sudah ceritakan itu? Tidak, Pak. Tidak ada kan? Ya, tidak ada. Jadi nggak ada untungnya kita membuat pikiran negatif itu ya. Oke. Justru itu akan membuat kehilangan banyak teman kamu kalau berpikiran negatif. Iya. Oke, sekarang saya ingat Pak Wawan, kamu kemarin juga sudah sempat cerita di permasalahan itu kamu merasa minder, merasa kesulitan bersosialisasi dengan teman. Betul seperti itu Salma? Oke, Pak Wawan ingin berbagi tips saja, nanti mungkin bisa diterapkan Salma ya. Oke, tip yang pertama adalah Salma harus
apa ya, bergaul dengan siapapun. Yang penting itu temannya positif, ya. Kemudian yang kedua, ketika kita berkomunikasi dengan teman, ngobrol, belajarlah memulai obrolan. Jangan cepat tersinggung, ya. Nanti kalau ada teman yang ngomong ini cepat tersinggung, itu malah nanti membuat kamu susah untuk bersosialisasi. Salma ya. Iya, Pak. Terus yang ketiga adalah mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti ekskul. Nah, Salma suka nyanyi kan? Nah, Salma suka nyanyi, ya. Itu bisa nanti dikembangkan, ada ekskul solo singer kalau di SMP 1 ini ya. Ikut aja. Oke. Bagaimana Salma? Tipsnya dari Pak Wan? Wah, menarik sekali, Pak. Terima kasih banyak. Oke, bagus sekali ya. Oke, sama-sama. Salma, sekarang kesimpulan kita dalam konseling individu ini apa kira-kira? Kamu menjadi? Saya akan menjadi lebih baik. Lebih percaya diri. Gimana? Diulangi lagi ayo. Saya akan lebih percaya baik, diri dalam keadaan apapun. Iya, betul sekali. Jadi harus percaya diri, harus pede, ya. Ya. Gini Salma, sebelum Pak Wan menutup kegiatan kali ini, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ya? Ya. Sebelum Pak Wan menutup kegiatan konseling ini, Pak Wan punya angket. Angket itu nanti pertanyaan, kuesioner, ya. Nah, di mana kuesioner nanti tentang kepercayaan diri Salma. Untuk bisa mengukur, fungsinya untuk bisa mengukur sejauh mana kepercayaan diri Salma, utamanya setelah melaksanakan konseling individu kali ini. Ya. Nah, itu nanti dikerjakan di rumah aja ya. Nah, sebelumnya Pak Wawan ini ada evaluasi hasil ya, dari hasil konseling kita pagi ini nanti apa respon Salma, apa pendapat Salma ya. Ini diisi aja sekarang. Oke, silakan diisi Salma. Oke, diisi, dibaca dulu terus diisi ya. Oke, terima kasih ya. Oke, ini sebagai tindak lanjut dari Pak Wawan nanti ini ya. Oke, sekarang kalau yang Pak sampaikan tadi ini ada angket kepercayaan diri Salma, nanti ada 30 pertanyaan ini Salma. Nanti PR aja di rumah, besok ketemu dengan Pak Wawan. Ini nanti bisa kumpulkan kembali sambil Pak Wawan lihat, oh ternyata Salma sudah mengalami banyak kemajuan ya dari hasil konseling kemarin. Ini ada kuesioner, ternyata jawabannya sudah lumayan bagus ya. Nah, skornya sudah lumayan tinggi, termasuk kepercayaan dirinya nanti mungkin sudah sedang atau mungkin tinggi Salma ya. Nah, nanti di bawah aja. Oke, Salma, ada yang perlu ditambahkan, disampaikan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Kalau begitu ya, Pak Wawan akhiri konseling individu kali ini. Nggak terasa juga waktunya sudah hampir 30 menit ya, 30 menit. Nah, oke. Ada pertanyaan sekali lagi Salma? Sudah cukup. Oke. Kalau begitu kita tutup konseling pada pagi hari ini ya dengan doa ya. Berdoa mulai. Oke Salma, Pak Wan terima kasih banyak ya, mudah-mudahan ini bisa membantu permasalahan Salma yang merasa tidak percaya diri ya dengan kondisi fisiknya sekarang ya. Tayangan video tadi mungkin bisa menginspirasi Salma bahwa masih banyak orang-orang yang memiliki kekurangan ya, kekurangan fisik terutama ya selain Salma. Jadi jangan minder ya Salma ya. Oke, kemudian kita tutup ya Salma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salma bisa kembali ke kelas ya, tetap semangat, tetap percaya diri ya, tetap berprestasi. Sukses selalu untuk Salma ya. Oke.